Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Senang sekali hari ini saya, Santi, menemani ayah bunda semua untuk belajar dalam acara kita hari ini, mini workshop tuntas motorik untuk anak balita bersama Bunda Ani CH. Nah, hari ini Ibu Ani sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita akan belajar bareng seputar tuntas motorik yang kemarin sudah menyimak live Instagram kita di Mami Care. Pasti sudah ada bayangan apa yang kita bahas di hari ini. Bagi yang belum, tidak apa-apa. Hari ini Ayah Bunda bisa bertanya banyak, bisa mencari tahu lebih banyak bersama Bunda Ani. Nah, sebentar, saya jadikan Bu Ani sebagai co-host dulu. Nah, oke, sebelum kita mulai acara kita hari ini, insya Allah sudah ada Bidan Ari juga, owner Mami Care yang menemani kita belajar hari ini juga, belajar bareng bersama Bu Ani. Sebelum kita mulai acara hari ini, mari kita berdoa dulu. Kita doa sebelum memulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Doa, disilahkan. Amin ya robbal alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dan insya Allah besok dapat bermanfaat buat ayah bunda semuanya, dapat kita gunakan sehari-hari untuk mendampingi Ananda atau cucu nanti, bagi yang sudah punya cucu, nanti di rumah. Oke, sebelumnya kita dengar dulu sepatah dua patah kata dari Bidan Aris. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, matur nuwun. Rawuh malih. Ya, minta maaf sebelumnya Bunda-bunda. Mungkin suara saya nggak begitu jelas ya. Mendadak saya di luar ruangan ini nggak bisa di dalam, minta maaf. Ya, perkenalkan nama saya Ari Mami. Kebetulan saya kesibukannya di Mami Care. Mungkin ada bunda-bunda di sini yang sudah banyak yang kenal sama saya. Sebetulnya mau cerita sedikit aja sih. Harapan dari saya kenapa ada acara ini. Banyak pasien yang di Mami Care kebingungan apakah anak saya ini normal atau enggak, apakah anak saya ini ketinggalan atau enggak. Terus ada juga dibandingkan sama anak tetangga, saya sudah bisa begini, anak saya belum, kayak gitu aja. Jadi intinya insya Allah dengan ada acara ini, rasa was-was bunda dalam membersamai buah hatinya, atau mungkin tadi kata Mbak Santi untuk cucunya, itu dengan belajar sama Bunda Ani, nanti rasa was-was dan apakah itu menjadi yakin dan harus bagaimana tindak lanjutnya kalau memang nanti ada keterlambatan sesuai ilmu yang diberikan sama Bunda Ani. Itu aja. Ya, itu aja Mbak Santi dari saya. Ngapunten sedikit rame di sini soalnya kasihan teman-teman bunda yang lain. Iya, yeah, terima kasih Bidan Ari Mami. Iya. Oke, mari kita lanjutkan acara kita hari ini. Berikutnya, tanpa berlama-lama kita kenalan dulu dengan narasumber kita hari ini. Sebentar.
Mungkin ayah bunda sudah kenal dengan Bunda Ani. Berikut profil beliau. Sudah panjang sekali ya, asam garam berhubungan dengan perkembangan anak. Pasti beliau ini sudah ketemu banyak kasus, baik yang mungkin menyenangkan atau mungkin ada yang penuh tantangan dengan ayah bunda yang lain sebelumnya. Ya, ini adalah Bunda Ani Kristina. Visi misi keluarga beliau adalah berbagi, berbakti, dan mengabdi di dunia pendidikan. Aktivitas beliau saat ini sebagai ibu rumah tangga, kemudian praktisi pendidikan anak dan keluarga, kemudian penulis buku parenting. Mungkin ayah bunda sudah ada yang punya, salah duanya ada buku Tuntas Motorik yang akan kita bahas sedikit di hari ini. Kalau mungkin lengkapnya ayah bunda bisa beli langsung bukunya, bisa baca biar lebih puas gitu. Biar kalau sewaktu-waktu butuh membaca lagi bisa nanti pesan langsung ke Bu Ani. Kemudian ada panjang lagi, ada konselor anak, ada terapis anak, kemudian beliau juga narasumber di workshop parenting. Salah satunya seperti yang hari ini kita ikuti. Selanjutnya ada komunitas beliau yang beliau ikuti, ada fasilitator komunitas, kemudian ada member komunitas ibu profesional, dan seterusnya. Ya Bunda bisa baca sendiri. Jika ingin menghubungi beliau, ada kontaknya di bawah ini. Riwayat aktivitas beliau, konselor di SMA Al-Hikam Full Day School Surabaya, Al-Hikmah, maaf. Kemudian beliau juga guru TK, kemudian pernah menjadi kepala pusat pelayanan Al-Hikmah Surabaya. Kemudian, wah panjang sekali daftar riwayatnya beliau ini. Ayah bunda bisa membaca sendiri. Kemudian ada beberapa buku beliau, baik yang solo maupun kolaborasi. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja. Ini dia Ibu Ani yang akan berbagi ilmu kepada kita semua hari ini. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ani? Alhamdulillah sehat ya. Apakah suara saya jelas di sana? Jelas sudah, jelas sekali. Monggo Bu Ani langsung saja kita mulai. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Saya diizinkan untuk berbagi di acara Tuntas Motorik Balita. Ya, baik. Sebelum saya mulai, ada tayangan pendek yang ingin saya tunjukkan, yang mudah-mudahan akan semakin menambah semangat kita untuk belajar bersama-sama. Motorik adalah aktivitas yang nampaknya sangat sederhana. Lihatlah, anak-anak kecil ini pun bisa melakukannya. Tapi ternyata di balik aktivitas sederhana ini ada suatu investasi besar untuk masa depan anak-anak kita. Sederhana seperti ini ternyata sangat berdampak pada konsentrasi anak di masa depan. Motorik yang tuntas akan menyumbangkan
keterampilan hidup bagi anak-anak kita di masa depan. Ini adalah sesuatu yang sederhana, berjalan di atas titian sambil memantulkan bola. Sesungguhnya ini adalah latihan bagaimana seseorang bisa mengerjakan dua tugas dalam bersamaan. Artinya, ini akan membentuk multitasking skill pada seseorang di masa depan. Baik, itu pembuka sekilas saja ya. Nanti lengkapnya bisa ditonton di YouTube. Nanti saya berikan linknya ya. Saya punya beberapa konten menarik untuk bisa kita sama-sama pelajari ya, karena ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan umum tentang tuntas motorik dan sebagian saya sempatkan untuk saya kompilasikan sehingga bisa ditonton ulang. Saya mohon izin untuk langsung masuk kepada materi ya. Saya dapat amanah, judulnya adalah tuntas motorik balita. Sudah nampak ya layarnya, Insya Allah. Sudah, Bun. Ya. Berbicara tentang balita, saya akan bicara dari usia balita itu kan bayi 5 tahun ya, 0 sampai 5 tahun. Saya mulai dari 0 sampai 2,5 dulu ya. Nanti yang 2,5 ke atas akan saya bahas di pertemuan esok hari Ahad. Yang jelas, yang ingin saya sampaikan pada hari ini, stimulasi motorik itu sangat penting dilakukan sejak bayi lahir. Bahkan kalau saya mau berbicara agak ke belakang, sebetulnya juga ada beberapa hal yang bisa kita cicil selama anak-anak, selama janin masih ada di dalam kandungan. Kenapa begitu pentingnya ya? Karena masalah-masalah sederhana yang kita alami sampai usia dewasa itu sebagian adalah bawaan masalah sensori motorik yang tidak tuntas waktu kanak-kanak. Ini supaya apa? Jadi wawasan awal aja ya, kenapa kok kita perlu belajar motorik ini secara mendetil. Misalnya ini yang sederhana, saya ngomong yang sederhana ya, enggak yang menyiksa sekali begitu ya. Misalnya ini, ada beberapa orang yang barangnya itu cepat sekali rusak. Saya ya contohnya, mau sepatu bermerek apapun, itu umurnya tidak akan lebih dari 6 bulan begitu ya. Dulu saya pikir kalau saya beli barang lebih bagus, mungkin lebih bermerek atau ya mungkin punya citra kualitasnya lebih bagus, mungkin akan lebih tahan lama. Ternyata juga tidak. Kalau pakai bahasa orang Jawa itu semua sepatu-sepatu itu mudah terapas gitu ya, mudah menipis lapisannya. Gitu. Seseorang pernah melihat saya, iya kamu kalau jalan menghentak-hentak begitu ya. Ya itu cara jalan saya mulai kecil, saya nggak tahu cara jalan yang lain kan begitu. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah kan nanti kita belajar motorik ya, kita belajar konsep tuntas motorik, kita akan ketemu salah satunya nanti kita belajar ini. Ada sistem sensori motorik itu yang berfungsi mengontrol otot dan sendi. Nah, orang-orang seperti saya ini kebanyakan ngegas gitu ya. Enggak cuman ngegas ngomongnya, ini ngegas ototnya begitu. Sehingga kurang kontrol terhadap gerak. Bahkan, sekali lagi ya, bahkan saya cari ini. Nah, ketika saya memegang gendang ini, saya itu kalau memegang itu kenceng sekali begini ya. Nah ini buat saya terasa memegang, buat orang lain terasa meremas, makanya cepat rusak begitu. Mungkin pernah lihat ya kalau ada yang masih punya anak bayi, itu anak-anak suka begini. Misalnya ini barang ya, ini barang, terus digini kan. Nah, gitu ya, kencang sekali. Nah ini ibarat mesin begitu ngegas.
gitu ya, ngegas. Padahal kalau apa namanya, kalau anak itu bisa mengatakan perasaannya, enggak, aku cuman apa namanya, menggerakkan sedikit tanganku. Nah ini kan kalau tidak kita tuntaskan sensorik motoriknya, kalau kita nggak stimulasi sistem kontrol otot sendinya, ya keterusan sampai dewasa akan banyakkan ngegas begitu. Oke, nah contoh yang lain. Ada orang yang pusing saat membaca SMS ketika sedang berkendara. Kalau ada yang mau sharing kasus-kasus mirip dengan saya, silakan ya. Boleh sementara tulis di kolom chat daripada diam-diam, daripada nanti disimpan dan kita nanti bisa jadi bahasan kasus ini ya. Ada nggak yang pusing kalau lagi berkendara terus harus buka HP? Ini saya banget ya. Saya mengalami mudah sekali terganggu ketika dalam kendaraan. Jadi kalau saya sambil baca Google Map terus di atas kendaraan itu, aduh jangan, please, begitu ya. Kenapa ini? Ya karena sistem sensorik motorik, keseimbangan itu terlalu sensitif, sehingga kita sulit mentoleransi gerakan-gerakan yang melawan gravitasi. Ini kejadian pada anak-anak juga akan nampak gejala, misalnya anak-anak yang nggak mau naik odong-odong, nggak suka bermain ayunan, ya, nggak bisa gitu ya, selalu menangis ketika distimulasi gitu. Ini kalau ya mungkin ini sekali lagi ini masalah sederhana, tapi kalau sampai besar bayangkan seperti saya ya, saya jadi trainer kalau zaman sebelum pandemi itu kalau offline bisa ke Jakarta, bisa ke Jogja, kemana. Penumpang-penumpang yang lain yang suka membaca buku itu bisa dengan santainya menghabiskan 1 buku, 2 buku dalam perjalanan Surabaya Jakarta. Saya ya harus menerima kenyataan, ya sudah duduk manis gitu ya, tidurlah supaya nggak gampang pusing begitu. Nah kan akhirnya jadi ya paling nggak itu dapat mengurangi produktivitas. Saya pembaca buku ya, apa namanya, suka sekali membaca buku, bisa bahkan punya target beberapa buku dalam rentang waktu tertentu. Saya seperti kehilangan waktu ya, seperti kehilangan waktu ketika perjalanan panjang dan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Gara-gara apa? Ya gara-gara saya nggak tuntas motorik. Sehingga kemudian salah satu dampaknya adalah pusing ketika membaca SMS ini. Oke, ternyata ada juga ya, pusing kalau baca WA. Saya kalau bacanya lama jadi pusing. Oke. Ya. Nah, kemudian kita lihat next case. Kenapa ada orang yang mudah memecahkan barang? Saya baru tahu ini bahwa saya mengalami dampak ketidaktuntasan motorik ini ketika kuliah. Mungkin ketika ketika menikah. Ketika kuliah sekolah itu mungkin tidak terasa ya, karena orang tua saya sangat demokratis ya, nggak terlalu apa namanya, intinya apa yang saya kerjakan, apa yang terjadi, saya harus menanggung akibatnya sendiri. Sangat mungkin saya juga sudah sering merusakkan barang-barang ketika saya sebelum menikah, tapi saya tidak merasakan itu sebagai sebuah masalah yang besar. Saya baru tahu ketika saya menikah, tinggal di rumah mertua, dapat ibu mertua yang sangat perfeksionis, dapat ibu mertua yang sangat rapi dan rinci dalam urusan penataan barang-barang. Saya baru sadar ibu mertua saya itu sampai menghitung begitu ya. Hari ini saya memecahkan gelas, di waktu yang lain saya memecahkan mangkok, piring dan segala macam. Saya tinggal selama beberapa bulan awal menikah itu terceletuklah itu ya. Mudah sekali memecahkan barang-barang. Saya baru tahu ketika saya menjadi terapis ABK untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan kemudian berinteraksi dengan terapis-terapis motorik, baru kemudian dianalisis. Bu Ani ini kontrol perencanaan geraknya nggak bagus, motor planningnya jelek, begitulah kata teman-teman terapis saya, sehingga kemudian mudah sekali memecahkan barang-barang. Olhasil karena
suami saya sangat baik hati dan pengertian ya. Ketika kami kemudian punya rumah sendiri ya, berpisah dari mertua saya dan membangun rumah sendiri, suami saya menetapkan kebijakan tidak ada barang pecah belah di rumah kita. Piring melamin, gelas melamin, plastik itu wah jadi alternatif barang-barang di rumah saya karena supaya tidak cepat rusak. Dan ini kejadian sama anak-anak ya. Anak-anak itu kalau jalan misalnya langsung nabrak atau apalagi ya. Anak-anak itu kalau dibelikan mainan umurnya pendek. Jadi pendek itu karena rusak, diberikan mobil-mobilan, diberikan Lego atau apa, cepat sekali rusak. Nah, ini di dalam kategori masalah ketidaktuntasan motorik yang sama dengan urusan memecahkan barang. Nah, ini kan sebetulnya masalah yang nggak usah dibesar-besarkan lah ya. Nah, tapi kan kalau kita bisa mencapai kualitas hidup lebih baik kan, kenapa tidak dengan ketuntasan motorik? Nah, fakta yang nggak enak dari nggak tuntas motorik itu di sini. Nah, ini yang pasti meresahkan orang tua dan akhirnya, ternyata motorik penting. Kenapa kok penting? Karena motorik itu kalau tuntas itu akan menjadi fondasi konsentrasi. Sebaliknya anak-anak yang mengalami masalah motoriknya tidak tuntas, ya akan sulit konsentrasi. Sulit untuk belajar hal-hal baru. Betapa banyak kasus-kasus kesulitan belajar yang saya tangani di anak-anak usia SD ya. Anak-anak usia SD anggap aja kalau saya bilang 10 kasus kesulitan belajar, itu hampir separuh motoriknya bermasalah. Jadi tidak semua kasus-kasus kesulitan belajar itu urusannya motivasi. Tidak semua kasus-kasus kesulitan belajar itu karena anaknya males. Tidak semua kasus kesulitan belajar itu karena anaknya nggak pinter, slow learner, tidak. Tapi sebagiannya karena nggak konsentrasi, daya serap terhadap materi pelajaran itu jadi rendah. Akhirnya apa? Ya akhirnya mengalami kesulitan belajar. Nah, ini yang akan jadi masalah besar kalau anak-anak kita nggak tuntas motorik, maka proses belajarnya akan terhambat di masa depan. Saya sering banget ini dapat anak gitu ya, misalnya di tes IQ, IQ-nya bagus, terus kemudian kenapa kok performa di kelasnya buruk gitu loh. Padahal orang tuanya juga rajin memotivasi ya, mendampingi belajar. Saya cek, daya konsentrasinya pendek banget ini ya, konsentrasinya paling cuma 5-10 menit. Tapi kalau untuk sudah level SD kan butuh konsentrasi bermenit-menit untuk memiliki daya serap yang baik terhadap materi pelajaran. Ya memang ternyata ujung-ujungnya ya motoriknya yang bermasalah dan harus diterapi kalau ingin performa dia, sikap belajarnya bisa meningkat lebih baik. Nah, di sisi yang lain, ini masih berhubungan dengan kemampuan akademik anak. Memang motorik itu bagiannya sekolah TK, tapi dampaknya sampai ke SD, SMP. Anak-anak yang motoriknya bagus itu nggak akan bermasalah dengan proses menulis dan membaca. Anak-anak yang bermasalah motorik, tulisannya bisa macam-macam. Bisa nggak kebaca, bisa nggak tepat, kebalik, dan macam-macam jenis masalah tulisan yang lainnya. Saya karena penderita motorik ya, kalau baca tulisan tangan saya, itu masih kelihatan banget betapa buruknya motorik saya. Tidak rapi, jelas, tebal tipisnya tidak seimbang, tidak proporsional. Besar kecilnya huruf itu juga nggak proporsional, terlalu tebal. Bahkan saya kayaknya memang mungkin ada sedikit lah disleksia ringan begitu, saya sering terbalik dalam proses menempatkan simbol-simbol. Makanya walaupun saya ini penulis buku, saya harus punya editor yang sangat handal. Karena kadang-kadang hasil tulisan ketikan saya pun juga lalu banyak kesalahan begitu ya. Anak-anak kita yang mengalami masalah motorik nanti bisa ada hambatan kelancaran berbicara.
ya. Nah, kadang beberapa anak yang motoriknya parah banget itu akhirnya juga bisa speech delay. Saya sudah menerima pertanyaan-pertanyaan, salah satunya speech delay, nanti kita bahas ini ya. Kenapa kok motorik itu juga mempengaruhi bicara gitu ya. Ya sebenarnya secara sederhana ya tadi ya, balik ke konsentrasi. Konsentrasi itu modal belajar. Anak belajar bicara butuh banyak sekali konsentrasi. Nah, kalau konsentrasi aja nggak ada, gimana dia bisa akan mengamati dunia dan kemudian meniru suara-suara untuk berbicara. In case juga ada kejadian anak-anak yang mengalami hambatan motorik dan kemudian memiliki masalah-masalah emosional, ya, marah, egois, sulit beradaptasi. Walaupun tidak semua anak-anak yang emosional itu sebabnya pasti motorik, bisa disebabkan oleh yang lain. Tapi ada beberapa jenis kasus yang disebabkan oleh motorik. Yang terbaru, Masya Allah, saya bersama teman-teman pengajar Quran, terutama yang pakai metode ummi ya, kalau pernah dengar, sedang merumuskan sebuah integrasi ya. Karena memang ini berdasarkan pengalaman beberapa lembaga yang mengikuti workshop saya tuntas motorik secara komprehensif ya. Ini kita akan online ya, saya terbatas sekali kalau nanti akan berbicara tentang prakteknya. Kalau saya workshop offline itu hampir semua pendekatan stimulasi motorik akan kita simulasikan dan kemudian kita aplikasikan. Beberapa lembaga sudah mengaplikasikan konsep tuntas motorik ini dan bahkan ada beberapa pesantren juga yang melakukannya dan kemudian melaporkan kepada saya betapa pendekatan motorik ini kalau continue istiqomah itu sumbangan terhadap konsentrasi belajar anak-anak untuk belajar membaca Quran dan menghafal Quran itu sangat signifikan. Kapan-kapan nanti kalau ada sesi khusus kita mungkin sama Mami Care bisa live IG ya. Kok bisa ya motorik bisa membantu anak-anak untuk belajar Quran. Oke, saya lanjutkan. Itu tadi adalah betapa motorik itu yang seolah-olah nampak sederhana ternyata berdampak pada banyak hal dalam kehidupan anak-anak kita gitu. Nah, ini adalah gambaran sederhana tentang perlunya motorik dari usia ke usia. Kalau bicara balita berarti insya Allah di dua poin yang pertama. Ketika anak kita umur baru lahir sampai umur 2,5 tahun, kalau kita rutin melakukan stimulasi motorik, kita akan benar-benar tahu anak-anak kita ini perkembangannya sesuai milestone atau tidak. Makanya saya sebut ini pengamatan normalitas. Ada beberapa checklist motorik yang tidak tuntas sesuai usianya di usia ini. Kadang-kadang itu menjadi pertanda bahwa anak-anak ini bisa punya kebutuhan khusus. Dan kalau kita memang dapati anak-anak ini akhirnya ada gejala-gejala kebutuhan khusus dari tampilan atau performa motoriknya, sebetulnya sangat dini sekali kalau kita berikan intervensi. Maka saya menyaksikan dan mendampingi sendiri anak-anak yang sudah terpantau memiliki beberapa checklist motorik yang belum tuntas di bawah 2,5 tahun dan langsung diberikan intervensi atau terapi, itu kemudian di usia-usia berikutnya bisa adaptif gitu ya. Perkembangannya bisa sama dengan anak-anak seusianya. Semakin terlambat stimulasi motorik, semakin effort ya, usahanya harus semakin kuat untuk memberikan intervensi atau terapi motorik. Untuk kemudian anak-anak menjadi adaptif seperti yang diharapkan. Maka dari itu kalau ini judulnya untuk balita, saya sangat berharap sebetulnya balita-balita itu teramati perkembangan motoriknya secara baik. Saya bermimpi loh ya, bahkan checklist perkembangan motorik yang detail, beserta checklist perkembangan yang lain sih. Saya kan punya buku tuntas kemandirian, tuntas seksualitas, itu juga sejak usia 5 tahun ke bawah sudah ada checklist perkembangannya. Itu jadi checklist yang setiap bulan diperiksa di posyandu. Wah, kan begitu ya. Jadi nggak ada istilahnya, wah telat nih ketahuannya gitu ya.
kok nggak dari dulu tahu kalau anak ini bermasalah begitu. Ya sekali lagi karena menurut saya motorik ini masih dianggap remeh dalam sudut pandang. Kita tuh kan akan baru resah kalau anak nggak bisa ngomong ya, baru ribut gitu. Aduh kan aku belum bisa ngomong, harus apa gitu. Speech delay itu padahal biasanya nggak. Kalau speech delay itu kan baru bisa diamati 2,5 tahun ke atas ya. Sebetulnya itu buat saya agak terlambat. Ada banyak kemampuan pre-speech atau prabicara yang bisa kita amati gejalanya di 2,5 tahun pertama, sehingga kemudian adalah ya ilmunya untuk tahu anak ini kalau nggak distimulasi dari sekarang nanti bakal speech delay nih. Nah itu kan kita perlu belajar bersama-sama indikatornya apa. 3-6 tahun nanti stimulasi motorik itu sudah lebih kompleks ya, seperti yang saya ceritakan. Kalau anak-anak nggak dapat stimulasi motorik yang baik, nanti sikap belajarnya waktu SD akan kelihatan sekali banyak masalah. Maka 3-6 tahun itu tugas atau amanah dari stimulasi tuntas motorik adalah untuk menyiapkan anak-anak siap belajar, pembentukan kesiapan belajar. Apakah nanti kalau anak-anak sudah siap belajar umur 7 tahun stimulasi motorik itu berhenti? Jangan. Ya, karena kalau anak-anak kurang gerak, ya mainnya HP saja, kurang aktivitas motorik, saya juga khawatir nanti tingkat konsentrasinya nggak established, nggak continue terbentuk. Nanti kadang-kadang konsen, kadang-kadang nggak. Jadi masih ada hilang. Nah, termasuk juga di 7-12 nanti anak-anak akan butuh banyak keterampilan hidup yang butuh banyak keterampilan tangan dan tubuh. Nah, oleh karena itu kita harus maintenance ya, kita harus memelihara ketuntasan motorik. Nanti 13 tahun semua orang masih butuh gerak motorik, olahraga lah. Kasarnya adalah olahraga. Untuk apa? Untuk imunitas tubuh. Oke, sekarang kita move ke bagian berikutnya. Saya diingatkan ya, nanti kurang berapa menit sampai berapa menit. Masih ada 25 menit lagi, Bu. Ya, baik. Alhamdulillah. Nol 2,5 tahun, 0 sampai 2,5 tahun, program stimulasi motorik menjadi media pengamatan pertumbuhan normal atau menunjukkan deteksi kebutuhan khusus. Supaya 2,5 tahun ini optimal, maka program tuntas motoriknya apa? Lebih ke arah sensorik ya. Jadi kan ada sensorik, ada motorik. Sensorik itu adalah bagian-bagian tubuh yang nantinya akan mengendalikan gerak motorik. Nah itu di 2,5 tahun pertama harapannya dikuatkan, distimulasi dengan baik. Ada panca indera ya, mata, telinga, hidung, tangan, semuanya, kulit ini diberikan stimulasi yang tepat. Kemudian ada aktivitas keseimbangan. Ini juga masih sensorik dan sangat penting sekali. Kalau keseimbangan tidak distimulasi dengan baik pada anak-anak 2,5 tahun ke bawah, nanti moody, emosian, nggak terampil, nggak konsen belajarnya banyak juga. Otot dan sendi, jadi sudah sedikit saya tunjukkan beberapa contoh kasusnya. Kalau perkembangan sensorik otot dan sendi itu kurang, orangnya banyak ngegas gitu ya, nggak bisa ngerem kalau beraktivitas, barangnya cepat rusak dan banyak akibat negatif lainnya. Dan aktivitas perabaan. Contoh ya, contohnya adalah latihan mengayun. Nah, kenapa sih bayi itu kalau ditaruh nangis, rewel, begitu digendong, ya digendong, diayun-ayun itu langsung diem. Fitrahnya begitu ya, memang latihan motorik untuk anak usia bayi itu ya diayun. Manfaatnya apa? Ya tadi keseimbangan motoriknya akan
terstimulasi sehingga nanti akan menjadi pondasi konsentrasi di masa depan. Kadang-kadang saya bercanda dengan klien orang tua klien-klien yang saya hadapi ketika dapat anaknya nggak konsentrasi beraktivitas. Saya tanya, Ibu mohon maaf, ini waktu bayi yang suka gendong siapa gitu ya? Suka diayun-ayun enggak? Ya nggak tahu saja. Mbaknya saya kan kerja gitu ya. Nah itu kan. Jadi sebetulnya mengayun itu sangat efektif. Contoh stimulasi yang sangat efektif untuk anak 2,5 tahun ke bawah. Contoh aktivitas untuk melatih keseimbangan apa ya Bunda? Mengayun, Bu. Langsung saya jawab ini. Ini baru contoh ya, maksudnya kan nanti banyak sekali jenis aktivitas. Anak diajak main odong-odong, itu juga sebetulnya latihan stimulasi keseimbangan. Yang lagi ngetren itu tummy time, itu juga menstimulasi keseimbangan. Anak ya ditaruh di atas bola yoga, digoyang-goyang, itu juga stimulasi keseimbangan. Saya lanjutkan dulu. Ini baru satu contoh ya. Nah ini pernah lihat ini ya. Ini yang punya yang waktu hamil sempat senam hamil dan punya bola. Nanti kalau punya baby dipakai lagi bolanya. Anaknya bayinya diajak latihan begini. Yang tega ya, maksudnya kan ada yang nggak tega. Kalau saya sih tega aja. Pokoknya sudah umur berapa? 2 bulanan mungkin ya. Itu sudah bisa masuk stimulasi ini. Udah mulai bisa nyangga kepala ya, kulitnya enggak struktur tulang dan kulitnya sudah enggak kalau bahasa Jawa namanya ginjer-ginjer itu loh ya. Sudah mulai bisa dipegang dengan enak begitu. Ini stimulasi yang bagus banget buat bayi. Ini contoh latihan keseimbangan motorik dan ini sumbangan terhadap terbentuknya konsentrasi sangat besar. Di Mami Care ini dilakukan gitu. Nah, sekarang kan bunda-bunda kalau di Mami Care dilakukan akhirnya mudah-mudahan dengan ikut workshop ini semakin mantap gitu ya. Wah, berarti memang apa yang dilakukan ini bukan sekedar main-main. Ini sumbangannya ke konsentrasi, sumbangannya untuk masa depan banyak besar banget gitu ya. Aset konsentrasi itu mau dibeli pakai apa coba begitu ya. Itu kan sebuah aset belajar yang sangat luar biasa orang bisa konsentrasi. Nah, di Mami Care adakah pijat bayi? Ada ya. Ini kayaknya menu utama dan insya Allah semua bidan sangat bisa. Bahkan mungkin teman-teman bidan bisa melatih bunda-bunda di rumah untuk pijat anaknya sendiri yang dengan baik dan benar ya, dengan tepat begitu. Ketika anak-anak mendapatkan stimulasi pijat bayi ini adalah bagian misi untuk ketuntasan motorik juga gitu ya. Ini juga pondasi konsentrasi gitu ya. Ada banyak otot dan sendi yang terstimulasi dengan baik dengan acara pijat bayi ini. Nah, ini juga merangkak. Merangkak ini luar biasa ya. Kayaknya bacaan di media sosial juga sudah sangat banyak. Betapa kalau tidak melalui fase merangkak itu ada banyak masalah-masalah yang mungkin terjadi pada anak-anak kita. Saya pernah loh dapat kasus merangkak itu begini. Ada kasus merangkak begini. Ada seorang ayah datang ke tempat saya, anaknya SD, nggak konsentrasi belajar, terus saya bilang, Pak, anak ini motoriknya bermasalah begini. Mungkin juga salah satu fase pemicunya adalah anak ini nggak melalui fase merangkak.
dan bapaknya apa ya, berdalih gitu loh. Ibu saya ini juga, kata ibu saya, nggak merangkak, tapi saya baik-baik saja. Masih tidak terima kalau anaknya disebut memiliki masalah. Saya sampaikan, Bapak dulu hidup di zaman apa, mainnya apa. Anak kita zaman sekarang hidup di zaman ini mainnya apa. Ya, mungkin anak-anak di zaman dulu nggak merangkak, tapi anak-anak bayi bebas bermain di tanah, mungkin main air, mungkin ya nggak merangkak, tapi mainnya engkle, gobak sodor. Kemudian mungkin nggak merangkak, tapi ternyata umur 4 tahun 5 tahun sudah pintar manjat pohon begitu. Nah, artinya kegiatan atau aktivitas sehari-hari, juga aktivitas permainan tradisional, juga aktivitas bersama alam, itu sebetulnya menyumbangkan ketuntasan motorik yang sangat banyak. Maka jangan heran kalau anak zaman sekarang nggak tuntas motoriknya, permainannya HP, oke, alamnya juga nggak ada. Mana ada sekarang pohon yang bisa dipanjat? Mana ada di kota-kota besar sungai-sungai di depan rumah yang bisa untuk dipakai bermain, karena sudah sangat kotor begitu ya. Maka sebenarnya kalau anak diberikan stimulasi merangkak, ini sumbangannya untuk masa depan sekali lagi banyak sekali. Otot besar, otot kecilnya, koordinasi mata tangannya, konsentrasinya terbentuk, ada sambungan jaringan saraf dan macam-macam. Ada yang bertanya, anak saya kalau dipijat menangis, itu kenapa? Kemungkinan besar masalah sensoriknya. Kepekaan sensoriknya berbeda dengan bayi yang lain. Jadi yang tadi ya, ada beberapa orang yang terlalu kencang memegang barang, sehingga kemudian barang-barangnya cepat rusak. Nah, ini kebalikannya. Dia itu dipegang, terasa diberikan tekanan yang sangat kuat sehingga tidak nyaman. Padahal kan dipijat itu kan halus gitu ya. Itu dia rasanya kayak ditimpa beton berat gitu. Makanya kemudian menangis. Apakah anak-anak yang menangis ketika dipijat itu kemudian kita harus carikan stimulasi yang lain? Ya enggak, ya go on. Ya pijat aja gitu ya. Paling nangis berapa menit sih pijat itu? 15 menit kan? 15 menit pijat itu ya, anak menangis ketika dipijat itu buat saya nggak apa-apa, asalkan memang pijatan kita benar ya, bukan pijatan yang menyakiti. Itu bentuk-bentuk stimulasi. Kalau tega ya, kalau nggak tega biarkan Bu Bidan yang mijat. Jadi karena itu stimulasi ya. Anak nangis dipijat itu berarti bagi saya malah masalah, malah harus dipijat gitu ya. Jangan skip pijatnya. Di Mami Care itu ada menu pijat gitu ya. Nah, main bola. Sederhana banget ini. Anak-anak yang diajak main bola, otot besar, otot kecil terstimulasi. Koordinasi mata tangan jelas terstimulasi dan ada konsentrasi. Bahkan saya itu punya statement yang selalu saya ucapkan di berbagai macam workshop tuntas motorik saya. Terapi terbaik untuk pre-writing skill atau jenis aktivitas terbaik untuk pre-writing itu sebetulnya adalah lempar tangkap bola. Karena sebetulnya dengan lempar tangkap bola ada banyak gerakan motorik yang menstimulasi bahu, siku, dan telapak tangan. Di mana itulah beberapa titik kekuatan energi untuk nanti anak-anak menulis. Menulis itu sebetulnya begini ya, sama kayak menyetrika lah, sama kayak apa, menggula mungkin, atau sama kayak orang goreng nasi. Yang capek itu ketika melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang lama bukan tangannya, tapi bahu dan sekitar sini. Nah, kalau bahunya jarang distimulasi, bahunya tidak kuat, maka anak-anak pasti akan bermasalah di menulis. Oh, ini seru banget main air dan pasir. Ya, ini banyak sekali manfaatnya ya, terutama untuk kepekaan perabaan tangan, main air dan pasir. Ada pertanyaan konseptual.
anak saya dulu tidak merangkak lebih lama Dlauson. Kira-kira nanti bermasalah enggak ya? Bisa bermasalah, bisa enggak. Tergantung. Tergantung apa? Ya, sebagai gantinya dia enggak merangkak, ada enggak stimulasi motorik yang diberikan. Dia suka main di playground enggak? Dia suka main di tanah enggak? Dia suka main apa yang lain. Artinya memang sebetulnya merangkak, main air gitu ya, bersepeda mungkin nanti, main lempar tangkap bola, itu hanyalah fasilitas-fasilitas atau media untuk terbentuknya tuntas motorik. Apa harus dengan merangkak? Sebetulnya buat saya nggak harus ya. Tapi itu yang paling sederhana. Artinya kalau anak-anak melalui fase tumbuh kembang yang ideal itu sebetulnya adalah desain dari Allah begitu ya, desain dari Allah untuk anak-anak mendapatkan tumbuh kembang yang optimal. Tapi apakah pasti bermasalah? Belum tentu begitu ya, tergantung juga dengan intensitas kegiatan aktivitas yang lain. Ada 2 anak ya, sama-sama tidak merangkak. Satunya dikasih mainan HP, satunya belum dikasih akses HP. Pasti nanti motoriknya bagusan yang nggak dikasih akses HP. Jelas itu, walaupun sama-sama nggak melalui periode merangkak. Kenapa? Ya karena yang bermain HP pasti akan kekurangan aktivitas motorik, sedangkan yang nggak dikasih akses HP sangat mungkin aktivitas eksplorasi, aktivitas fisiknya lebih banyak, sehingga kemudian motoriknya dimatangkan dengan aktivitas-aktivitas fisik tersebut. Begitu. Oke, saya lanjutkan. Oh, habis. Oke, sebetulnya masih ada waktu 15 menit buat saya mempresentasikan, tapi saya sudah berhitung pertanyaan yang masuk aja banyak banget. Saya akan masuk ke studi kasusnya. Boleh ini ya, hostnya Bunda Santi. Halo Bun. Wah, sudah bagaimana Bunda-Bunda, tambah jelas atau tambah banyak pertanyaan justru setelah menyimak pemaparan materi dari Bu Ani tadi. Wah, sambil nyimak materi tadi sudah banyak pertanyaan sebenarnya ya. Tapi sekarang kita akan ngajak Ayah Bunda yang mau nanya langsung, boleh lewat chat atau bisa ngomong langsung, kita izinkan, monggo. Kita akan bahas. Mungkin tadi ada yang masih belum tuntas tadi pertanyaannya di chat tadi. Bisa langsung bertanya ke Bu Ani. Ini tentang materi ya, yang Ayah Bunda kemarin sudah ngisi waktu ngisi Google Form waktu daftar, ada daftar pertanyaan juga, akan kita bahas setelah ini. Sekarang kita akan bahas yang materinya Bu Ani tadi. Kalau Ayah Bunda ada kasus atau ada yang belum jelas, bisa langsung ditanyakan. Monggo Ayah Bunda langsung raise hand saja, atau open mic langsung. Apakah ada? Oh, ini adalah dari Bunda Aminah. Sebaiknya bayi pijat serutin apa dan sampai usia berapa? Monggo Bu Ani. Kalau sanggup dipijat setiap hari 15 menit, lebih keren lagi setiap habis mandi. Jadi habis mandi, sebelum dipakein baju, dipijat sebentar 10-15 menit. Sehari 2 kali, mandi pagi sama mandi sore. Kalau nggak sanggup sehari 2 kali, ya oke lah sehari sekali. Aduh, kayaknya kalau setiap hari juga repot Bu Ani. Oke, 3 hari sekali. Sudah diskonnya tambah banyak nih. Saya nggak sempat, kayaknya bawa ke bidan aja Bu Ani. Kalau sendiri saya nggak pede, ya udah deh kalau ke bidan seminggu sekali. Tapi kan kita akan tahu ya, anak-anak yang setiap hari dipijat oleh ibunya sendiri, apalagi sehari 2 kali, dengan yang mungkin dipijat itu tentunya biasanya nanti kualitas gerak motoriknya lebih bagus yang banyak dapat stimulasi. Ya, ini hukum sebab akibat aja lah ya, begitu. Disesuaikan dengan kondisi bundanya dan kondisi anaknya ya Bun ya. Ya kan seperti orang beribadah begitu ya, sesanggupnya begitu ya, sesanggupnya aja. Karena sebetulnya kalau nggak dipijat sebetulnya anak saya bermasalah nggak sih Bu Ani? Ya belum tentu kan begitu aja gitu ya. Mungkin kan anak yang nggak dipijat itu nanti motoriknya akan matang dengan fasilitas yang lain begitu ya. Anaknya jarang dipijat, tapi anak saya suka kok main apa itu kuda-kudaan itu loh ya, yang seimbang itu ya.
Tapi Iya. saya suka kok main sepeda, tapi anak saya sering diayun-ayun sama bapaknya. Tiap malam Bu Ani itu 1 jam sama bapaknya, pasti sama bapaknya diajak jalan-jalan keluar terus diayun-ayun. Oke, gitu ya. Itu juga stimulasi motorik gitu ya. Tapi namanya orang berikhtiar gitu. Oh, pijat bayi itu kan skill yang amat sangat mudah dipahami. Lah ibu-ibu ikut workshopnya ya, atau mungkin kalau nggak sempat ikut workshop ya, banyak sekali tutorial YouTube yang sangat sederhana yang bisa ditiru dan insya Allah masih aman, nggak akan ada cedera buat anak. Ayo gitu ya. Itu namanya kita bersemangat untuk memberikan stimulasi motorik buat anak. Demikian Bunda. Terima kasih Bunda Ani. Wah, ini pertanyaannya agak panjang nih, Bun. Dari Ya. Bunda Kiara Hans. Assalamualaikum, saya izin bertanya Bunda. Anak laki-laki saya usia 4 tahun 2 bulan. Di usia 2,5 tahun didiagnosa speech delay. Sempat beberapa bulan ikut terapi 2 kali seminggu. Maaf, terpotong. Nah, tetapi setiap mengikuti proses terapi selalu saja menangis dari awal datang sampai pulang. Begitu bertemu dengan terapisnya, apa karena tidak boleh didampingi keluarga saat proses terapi? Akhirnya saya berhenti terapi. Mohon maaf, terpotong. Akhirnya saya berhenti terapi ke KTK, tapi saya ikutkan ke kelompok bermain. Sekarang sudah lebih banyak aktif bicara, meskipun masih belum begitu jelas bisa mengerti perintah, juga memiliki empati yang tinggi. Kira-kira simulasi yang lebih bagusnya yang seperti apa ya, Bun? Terima kasih. Ya, kompleks ya. Baik, apa namanya? Saya akan bahas kalimat per kalimat dari sini ya. Anak saya usia 2,5 tahun didiagnosa speech delay. Oke, memang 2,5 tahun sudah bisa terdiagnosa. Ya, ada standar 2,5 tahun harus keluar berapa kata, berapa lancar. Nah, kalau memang diagnosanya speech delay, berarti ada masalah pada waktu itu. Kemudian di terapi, sayangnya ini nggak diceritakan jenis terapinya apa ya. Kenapa kok anaknya menangis? Jadi menangis itu ada beberapa kemungkinan. Satu, menangis emosional. Anak-anak yang punya kelekatan tinggi dengan ibunya, itu kalau dipegang sama orang asing, apalagi orang asingnya nggak melakukan repo. Repo itu apa ya? Pendekatan psikologis yang bertahap, ya pastinya anaknya nangis. Itu kemungkinan pertama. Jadi asumsi ibu apa karena keluarga nggak boleh mendampingi? Ya, bisa jadi. Yang kedua, anak-anak yang menangis saat terapi adalah anak-anak yang hipersensitif sensorik, begitu ya. Jadi dipegang, terus kemudian dikasih stimulasi apa, dikasih goyangan apa, di apa, begitu sangat mudah merasa tidak nyaman, begitu. Nah, ini apa namanya? Yang jadi dilema ya, ketika kita mengirim anak-anak kita ke tempat terapi, kemudian menangis. Nah, menangisnya ini ya sayangnya memang keluarga nggak boleh masuk ke ruang terapi ya. Kalau masuk kan kita pasti bisa ikut menganalisis kenapa kok anak saya menangis, apa karena tidak nyaman atau karena yang lain. Saya kalau di awal-awal terapi itu malah mewajibkan orang tua untuk include di ruang terapi supaya bisa membantu saya untuk running diagnosis ya, ada apa yang sebenarnya pada anak ini. Bahkan saya mewajibkan orang tua kalau memang terapi itu sudah rutin, itu misalnya terapinya 45 menit. Saya terapinya yang bersama anak 30 menit. Yang 15 menit terakhir orang tua malah saya undang masuk. Untuk apa? Bu, anak ini tadi saya beginikan. Nanti kalau di rumah diulangi ya. Karena memang daya dampak terapi itu baru bisa terjadi, baru bisa muncul kalau ada pengulangan terapi di rumah. Pengalaman saya sih begitu. Nah, sekarang kalau saya itu komentar saya tentang terapi di masa lalu ya. Kemudian kalau saya menilai kasus ini di masa kini, sekarang usianya 4 tahun 2 bulan ya, sudah aktif, sudah mulai bicara tapi belum begitu jelas. Bisa mengerti perintah. Apa yang masih mungkin terjadi gitu ya. Terus harus distimulasi apa?
Ini saya bicara kemungkinan ya, karena sekali lagi saya nggak observasi langsung. Saya bilang alternatif solusi aja supaya nanti mungkin bisa langsung dicoba. Yang pertama, coba dievaluasi makannya. Anak ini bermasalah makan nggak, picky eater nggak, begitu ya. Anak-anak yang bermasalah makan, susah makan, makan disembur, makan nggak habis, makan sedikit, pilih-pilih makanan, itu sangat berpotensi mengalami gangguan artikulasi atau ketidakjelasan berbicara. Bisa bicara tapi nggak jelas. Begitu. Nah, di dunia terapi wicara ada namanya oral motor exercise, latihan oral motor. Nah, itu juga bisa membantu ketidakjelasan berbicara. Bentuk terapinya ya nanti silakan ya. Mungkin nanti kita buka ya, kami terbuka terapi speech delay di rumah gitu ya. Buat para bunda yang ingin belajar sendiri, kalau anak-anaknya speech delay diapakan. Tapi contoh sederhananya nanti ada terapi sikat gigi, terapi kayak facial wajah itu ya, jadi pijat tapi di area rahang dan oral, sikat gigi, pijat, terapi meniup, terapi di mulut itu apalagi ya, pokoknya kita akan stimulasi aneka rupa, termasuk nanti ada senam mulutnya begitu. Nah ini nanti akan sangat membantu masalah-masalah gangguan bicara, artikulasinya bisa lebih lancar. Yang terakhir, Bunda coba dicek motoriknya. Anak-anak yang sekali lagi bermasalah bicara itu karena beberapa konsentrasinya belum terbentuk. Begitu. Nah, kalau konsentrasinya belum terbentuk, bagaimana dia akan bisa mengimitasi dengan presisi kata per kata orang yang ada di sekitarnya dengan jelas. Saya pikir itu. Terima kasih Bunda Ani. Wah, sudah lengkap nih. Untuk Bunda yang tadi bertanya, jika ada tanggapan bisa ditulis di chat atau bisa langsung menanggapi juga boleh. Silakan resen. Kemudian ada lagi dari Bunda Amina. Bunda Ani, apakah ada video cara pijat bayi yang bisa dilakukan di rumah? Karena saya takut salah pijat, takut nanti malah bermasalah. Ya, teman-teman di Mamikar kan ada yang bisa skill pijat bayi ya? Iya, betul. Ada. Ya, ayo dibuka workshopnya tuh, ibu-ibu mau belajar gitu ya. Insya Allah. Nah, kan kalau gini kita jadi tahu peta kebutuhan ya. Oh, berarti ibu itu perlu diajari cara mijat bayi. Sebetulnya kalau dari saya, karena ini kebutuhannya untuk stimulasi motorik ya, bukan untuk pijat keseleo dan segala macam, itu nanti ada ahlinya itu ya. Tukang pijat bayi anak itu kan banyak yang ahli. Mungkin kita nggak perlu sampai seahli mereka. Kalau kepentingannya adalah untuk motorik itu, yang penting itu satu yang dipijat itu kedua tangan dari bawah ke bahu atas gini ya. Nanti teknik pijatnya bisa dipraktekkan kapan-kapan. Tangan, kaki dari ujung kaki sampai ke bokong atau ke pantat. Nah, kemudian pijat yang ketiga itu di area punggung. Sudah 3 itu aja. Nanti kalau kita ngomong dada sama perut itu yang banyak organ vital di depan berbahaya. Mungkin memang sebaiknya para bunda yang nggak pede, yang nggak percaya diri itu nggak percaya diri atau sangat khawatir untuk praktek langsung ya sudah nggak usah lah. Tapi kalau yang bagian-bagian aman itu dipraktekkan saya pikir sangat bisa gitu ya. Sekali lagi tangan, kaki, punggung yang diberikan stimulasi pemijatan. Wah, sudah dikasih kisi-kisinya oleh Bunda Ani. Tangan, kaki, lalu punggung. Tangan, kaki, punggung ya. Nah, tangan, kaki, punggung. Oke Bunda, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, anak saya usia 23 bulan. Dia ketika mengajak bicara kadang cuma 1-2 kata, belum dengan kalimat yang agak panjang, dan terkadang 1 kata pun masih belakangnya saja yang diucapkan. Tapi
ketika diajak bicara misalnya dimintai tolong, disuruh minta maaf, itu sudah mengerti, sudah dari usia 1 tahun. Padahal sangat sering diajak bicara. Itu sebaiknya bagaimana ya Bun? Apakah itu termasuk speech delay? Itu tidak termasuk speech delay, itu perkembangan normal. Jadi yang apa-apa. Nggak mesti digimana-gimanain. Sebentar ya, saya carikan bahan supaya mendukung pertanyaan Bunda ini. Saya pernah bikin kok, biar kelihatan ya. Bentar, saya kok dengar suara yang berisik. Saya mohon izin pasang headset bentar ya. Monggo Bun. Ada kayak orang hajatan kok, suaranya kenceng banget sampai sini. Ya maaf, apakah suara saya masih jelas? Halo? Halo, sudah terdengar? Masih jelas? Sudah, jelas. Lebih jelas malah sekarang Bun. Oh ya, alhamdulillah, baik. Oke, speech deal. Begini ya, jadi kadang-kadang ibu-ibu itu saya nggak tahu pembandingnya apa atau pembandingnya siapa. Terus kemudian umur segitu akhirnya ibu-ibu sudah panik, duh anakku speech delay. Padahal ya jelas enggak itu Bu, gitu loh ya. Jelas itu perkembangan normal, kalau usia 23 bulan sudah bisa seperti itu. Oke, ini sudah ketemu. Saya mohon izin share screen. Kalau mau lihat nanti di sini saya punya banyak checklist deteksi dini masalah anak supaya ibu-ibu nggak gampang panik. Ada di Instagram saya ini. Nah, ini contohnya. Deteksi dini speech delay. Tidak menangis ketika lahir. Nah, kan ketika lo anak saya dulu waktu lahir nggak nangis. Oh, ayo. Dari umur 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan sudah distimulasi, pijat oral mungkin, ya ASI-nya, nanti 6 bulan MPASI-nya yang kenceng banget. Karena sebetulnya ASI, MPASI itu nanti sumbangannya ke pre-speech atau sumbangannya ke terbentukan kemampuan bicara besar banget gitu loh. Ya, tidak mengeluarkan kosakata sampai 7 bulan. Itu aja gitu ya. Tidak menirukan suara orang 10 bulan. Tidak mengucapkan kata-kata bermakna sampai 24 bulan. Nah, anaknya kan tadi 23 bulan malah sudah keluar ini itu kan gitu loh ya. Jadi sebetulnya bukan termasuk speech delay. Oke. Ntar saya cek di sini ya. Deteksi dini namanya. Oke, nanti diamati lagi. Ada banyak jenisnya ya. Jadi kalau 23 bulan itu sudah keluar 1-2 kata, belum keluar kalimat panjang, ya memang sepatutnya. Kapan kalimat panjang itu keluar 3 tahun, ibuku sayang, gitu ya. Mungkin bundanya mau akselerasi nih Bun. Begini ya. Akselerasi itu boleh, tapi jangan dipaksakan gitu ya. Kita aku mau anakku bicara dengan kalimat lebih panjang. Oh, aku mau bacakan buku. Oh, aku ini kan. Let's go. Tapi kalau ternyata kemudian loh, kok ternyata nggak nyampe ya, yang nggak apa-apa. Tapi usaha kita itu bukan berarti usaha kita nggak boleh. Usaha kita sah-sah aja, boleh-boleh aja. Cuman kalau masalah hasil, setiap anak pasti punya waktunya begitu. Baik. Ini tanggapan dari yang pertanyaan sebelumnya, Bun, yang tadi seputar stimulasi oromotorik tadi. Makan minum alhamdulillah tidak ada masalah, Bunda. Bisa makan minum sendiri, gosok gigi sendiri, tapi giginya nggak bagus. Bahasa Jawanya gigis. Terima kasih penjelasannya, Bunda. Ya mungkin nanti tadi beberapa dicoba lagi ya. Masalah ketidakjelasan bicara tadi, bicara oralnya mungkin dijalankan, latihan motorik konsentrasinya diperbagus. Apakah gigi-gigis itu bisa mempengaruhi artikulasi gitu? Kalau bahasa Inggrisnya pronunciation ya, gitu, artikulasi. Mungkin nggak jelas sedikit gitu ya. Nah sekarang kalau anaknya
geges itu kan sebetulnya yang perlu dievaluasi juga makannya gitu ya. Apa kadar gulanya terlalu tinggi atau apa wah banyak. Oke. Ya, ayo sama-sama ya, tumbuh kembang anak kan sangat lebar range-nya. Ayo kita belajar sama-sama ilmunya ya. Terus mencari penjelasan. Berikut ada tanggapan dari Bunda Elsa. Terima kasih Bunda atas penjelasannya. Soalnya biasanya di YouTube channel yang membahas parenting katanya red flag-nya 2 tahun. Kalau belum bisa mengucapkan 1 kalimat itu perlu waspada. Jadi saya agak takut kan hampir 2 tahun. Begitu, Bun. Ya. Ya, itu beberapa mungkin ya apa namanya? Praktisi psikologi saya yakin juga banyak ya, alirannya banyak. Saya itu aliran yang apa ya? Anggap aja saya ini praktisi yang slow. Karena saya tahu kalau ibu-ibu itu mudah panik, itu akhirnya nanti sebetulnya malah banyak keputusan terburu-buru tentang teknik-teknik pendidikan yang kemudian dilakukan. Saya malah longgar sekali kalau soal tumbuh kembang. Karena apa? Karena saya melihat kalau terlalu khawatir itu nanti malah sebetulnya lebih banyak masalah daripada yang rileks dan optimis. Nah, saya ingin membangun optimisme. Bagaimana cara membangun optimisme? Saya itu malah punya statement yang akan selalu sampaikan kepada ibu bapak itu begini. Misalnya di milestone besok kita bahas itu ya. Ini harusnya dibahas besok ini, tak apa-apa cuplik sedikit ya. Misalnya kita bicara KPSP gitu ya. Di KPSP itu bunyinya anak merangkak umur 7 bulan atau 8 bulan gitu ya. Saya itu bahkan punya toleransi 3 sampai 6 bulan loh ya. Kalau misalnya anaknya umur 7, dia umur 10 barusan merangkak, saya anggap normal begitu. Red flag-nya ketika plus 6 bulan. Jadi dia umur 7 bulan, saya nggak tahu red flag itu definisinya apa ya, bendera merah gitu ya. Kalau di kalau diharuskan gimana? Jadi begini, orang tua boleh waspada ketika pas 3 bulan itu anak belum mencapai milestone yang diharapkan. Duduk itu harusnya kan anggap aja 5 bulan. Plus 3 berarti 8 bulan. 8 bulan kok belum duduk ya aduh. Enggak boleh. Alah enggak apa-apa, enggak boleh. Harus kok belum sih, enggak apa-apa. Nah, kalau sudah 6 bulan harus terapi. Nah, batasan saya begitu. Jadi saya sebut ini anak berkebutuhan khusus kalau dia milestone-nya terlambat 6 bulan dari standar yang biasanya kita pakai. Tapi kalau masih terlambat sebulan, 2 bulan, maksimal 3 bulan, ya patut kekhawatiran itu terjadi. Nah, si ibu ini kan malah 23 bulan gitu ya. Malah H-1 bulan ibu sudah sangat khawatir gitu ya. Bu, di saya standarnya agak agak longgar. Jadi kalau kalimat itu saya masih sangat toleransi kalau itu baru muncul di 2,5 tahun ke atas. Kalau ada anak belum bisa berbicara di level kalimat di 2,5 tahun ke bawah, bagi saya masih normal. Baik. Itu tadi ya Bunda, nggak usah terlalu panik, tetap rileks dan optimis karena sudah tahu panduannya, ada checklist-checklistnya. Insya Allah secara detailnya besok kita bahas sama Bunda Ani. Jadi ayah Bunda jangan sampai ketinggalan karena besok kita praktek, kita cari tahu gimana sih caranya. Lihat checklist tuh gimana, apakah harus lihat di atasnya, apa di bawahnya, apa gimana. Besok insya Allah kita akan bahas. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita bahas pertanyaan dari ayah Bunda yang sudah mengisi di Google Form. Di sini kita bahas pertanyaan dari Bunda Witi. Anak saya usia 5 tahun, tenaganya besar sekali, seperti yang Bu Ani ceritakan tadi, gampang merusak barang, berlari susah ngerem. Mohon saran apa yang perlu saya lakukan. Sementara ini untuk menghabiskan tenaganya, saya hanya sering ajak berenang dan bermain air karena itu kegiatan yang Ananda suka. Monggo Bu Ani. Ya. Baik, terima kasih. Secara ilmiah, saya ngomong ilmiah dulu ya. Teknik untuk mengatasi kasus ini itu namanya teknik calming. Saya tulis ya. Nanti kalau mau cari di YouTube biasanya masih bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia belum banyak. Calming activities.
Nah, itu tulisannya gitu. Banyak nanti jenisnya banyak. Saya ngomong teorinya aja gitu. Secara teoritis kasus-kasus seperti ini nanti butuh teknik terapi namanya calming activities. Kalau mau tahu calming activities-nya apa aja, contoh-contohnya ada di buku saya Tuntas Motorik yang apa namanya? Yang warna hijau. Yang seri latihan praktis. Di situ memang ada daftar aktivitas-aktivitas praktis yang bisa dilakukan di yang itu. Terima kasih Bunda Santi ya yang di situ. Itu di situ ada praktek calming. Kalau saya ngomong prinsip begini Bunda, anak-anak yang tenaganya besar itu perlu kita ajak latihan motorik berjeda. Misalnya kalau latihan motorik berjedanya itu lompat-lompat atau lari-lari gini. Adek, yuk kita lari-lari yuk. Kita ngomongnya lari-lari nih, kayak gitu ya. Oke, Bunda, lari-larinya nanti tapi kita punya aturan ya, gitu ya. Insya Allah kalau 5 tahun sudah bisa terima perintah, bisa kita ajak begini. Bunda akan bilang, lari, stop, lari, stop. Nah, gitu. Lari, stop, lari, stop, lari, stop, gitu ya. Jadi sebetulnya triknya cuma lari, cuman tekniknya, cara ngelatih supaya remnya terbentuk tadi dengan apa? Stop. Nah, tadi loh ya. Kalau misalnya lompat, stop. Jadi kalau habis lompat jangan langsung lompat lagi. Habis lompat berhenti dulu ya, Dek ya. Kalau dia nggak berhenti, pegangin pundaknya. Lompat, stop. Lompat, stop. Lompat, stop. Rangka juga bisa digitukan. Lempar tangkap bola bisa semua gerakan bisa direm gitu ya. Direm gitu ya. Terus apa namanya? Nah, saya hanya sering mengajaknya berenang. Benar, berenangnya sudah benar, tapi nanti cara berenangnya gitu ya. Renang, berhenti. Renang lagi, berhenti. Renang lagi, berhenti. Nah, itu namanya teknik calming namanya, ya. Ini kalau kita workshop offline seru ini dipraktekkan ya, gitu ya. Ini cuma bisa cerita ya. Jadi ini apa namanya bisa membentuk rem tadi ya. Kalau di dalam dunia sensori integrasi, fenomena anak seperti ini namanya hiposensitif propio atau hiposensitif vestibular, dan teknik untuk terapinya sensori dietnya namanya calming activities. Nah, apa namanya? Apa lagi ya? Itu dulu deh. Nanti kalau saya ngomong banyak susah prakteknya. Itu dulu. Coba anak-anak diajari ngerem dengan cara ini deh. Kalau anaknya sekolah di TK ada beberapa permainan yang ini sangat umum di dunia TK-an, bahkan beberapa ada yang dibikin lagunya. Pernah nonton High Five ya, nonton High Five di channel YouTube itu kan juga ada. Di situ nanti kalau mau cari ada lagunya di High Five. Jadi mereka itu mainnya begini. Let's go dancing. Freeze. Nah, ketika instrukturnya bilang freeze, itu kan kayak orang membeku ya maksudnya. Itu kan berhenti. Freeze gitu ya. Let's go dancing. Freeze. Berhenti dulu sebentar. Mereka akan ngerem gerakannya, berusaha berhenti. Tapi ini kan bisa kan dalam bentuk permainan. Dan ini sebetulnya terapeutik banget. Namanya calming activities dan cocok untuk kasus-kasus seperti itu untuk terbentuknya rem motorik. Saya jadi ingat kalau zaman dulu itu ada kuis namanya kuis dangdut, Bun. Ada semacam ini ya, Bun ya. Dia ada musik, Ya, benar, kalau musiknya benar. berhenti disuruh berhenti gitu. Ya. Nah, Ya. seru banget nih. Ternyata apa yang menurut kita sepele ya, kuis dangdut itu ternyata terapi ya. Di sana ada terapinya juga. Sebenarnya kuis dangdut itu terapi motorik, teknik calming activities untuk kasus-kasus anak-anak hiposensitif di area keseimbangan atau area otot sendi. Keren kan sebetulnya?
kita nggak kepikiran ya, ternyata di dalam acara TV itu ada yang bisa kita praktekkan juga di zaman dulu. Kalau zaman sekarang saya kurang tahu ada acara TV apa yang bisa kita tiru ya. Sebetulnya ya banyak kan mereka bertransformasi ke channel-channel YouTube. Saya juga nggak yakin loh si pendesain kuis dangdut itu ngerti teori motorik tentang calming ini juga nggak mesti. Atau mungkin bahkan teman-teman yang high five, yang main lagu terus dancing freeze itu ya, mungkin silakan browsing di YouTube aja. Nah, judulnya kalau nggak salah dancing freeze. Itu juga nggak ngerti kalau ternyata itu adalah terapi untuk apa? Melatih rem motorik begitu ya. Ya kita yang memanfaatkan loh. Itu kan fenomena rem motorik ya, bisa permainan itu atau jenis apa namanya gerakan senam kayak begitu sangat bisa kita optimalkan untuk kita melatih motorik anak-anak kita. Nanti kalau ngomong jangankan itu, saya pernah terapi di rumah seorang yang nggak ada fasilitas sama sekali. Aduh ini nggak ada bola, nggak ada apa. Saya terapi anak ini pakai apa? Tahu saya itu terapi pakai panci coba. Ya Robbi Sholli ala Muhammad. Saya terapinya pakai panci waktu itu akhirnya untuk mempraktekkan anak ini perlu dikasih gerakan kayak gini loh. Saya akhirnya pakai panci waktu itu. Biasanya saya melakukannya di atas trampolin gitu, nggak ada trampolin, nantinya saya masukkan panci akhirnya babynya gitu loh. Masya Allah. Ternyata banyak alat-alat yang ada di rumah yang sebenarnya berguna juga ya Bun, nggak harus yang beli-beli mahal gitu ya. Gimana kalau kapan-kapan kita belajar menggunakan perlengkapan rumah tangga untuk stimulasi motorik? Wah, seru banget nih. Besok boleh spill dikit Bun, mungkin di usia berapa kita pakai alat apa gitu Bun. Boleh. Nanti Mungkin besok Bunda saya Ani bisa bikin list alat apa saja. Besok kalau Bunda mau praktek sama anak-anak bisa langsung disiapkan gitu Bun. coba gini aja deh, coba bawa beberapa perlengkapan rumah tangga yang ada di rumah, bisa ditaruh aja di sekitar kita, apa namanya, lagi online begini, terus tunjukkan, "Mbak, ini saya punya sapu ini kalau mau saya pakai stimulasi motorik diapakan?" Nah, nanti besok saya jawab, oke? Oke, Saya siap Bun. saya jawab, besok tolong diingatkan ya, kalau mungkin saya lupa, dan kita akan bahas, apa namanya, deteksi, milestone lebih detail. Saya mau bagikan jenis permainan sesuai dengan milestone itu. Jadi kalau misalnya anaknya umur 2 tahun, permainan-permainan apa yang bisa mendukung perkembangan di usia itu. Baik. Oke Bun, wah, seru banget ya bahasanya ini bisa sampai ke kuis dangdut, bisa ke alat rumah tangga. Terima kasih Bu Ani, Masya Allah bermanfaat sekali. Wah, obrolan kita jadi panjang ya. Tadi kalau nggak salah ada sebentar, Bunda Eva mau bertanya langsung sama Bunda Ani, monggo Bunda Eva. Ya, Satu pertanyaan lagi sebelum kita bahas pertanyaan dari Google Form yang sudah masuk. Apakah Bunda Eva sudah hadir? Monggo. Iya, Bun. Bismillah. Bismillah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi gini Bunda Ani, anak saya 3 tahun 2 bulan, laki-laki. Alhamdulillah beliau aktif ya, sudah ngomongnya juga sudah macam-macam. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu, dia itu lebih cepat emosi gitu loh Bun. Kadang main pukul atau teriak-teriak kalau ada yang nggak sesuai. Kemudian lebih cepat nangis gitu. Misalnya ada temennya main, terus temennya mau pulang. Jangan pulang gitu. Terus sambil nangis gitu. Kemudian kalau misalnya ada mainan, dia lagi mainan, terus nggak bisa nih, lagi susun Lego, terus nggak bisa. Terus dia langsung bilang, ini gimana Mi, gimana Bi, gitu. Nadanya itu langsung seperti itu loh. Kalau yang lebih cepat nangis ini apa mungkin ada keterkaitannya ketika dulu saya hamil ya, mungkin waktu hamil mungkin saya juga dulu memang lebih cepat nangis sih dulu pas hamilnya dia gitu. Apa mungkin ada hubungannya seperti itu, Bunda? Kemudian gitu waktu hamil. Gimana? Waktu hamil agak sensitif. Iya.
Iya gitu Bun. Kemudian nih pertanyaan yang kedua, Ananda kan ngomongnya sudah macam-macam gitu. Nah, nggak tahu ini tuh sebuah, mungkin dia itu ya semoga ini bentuk kekritisannya dia atau mungkin bagaimana gitu ya Bun. Contohnya nih misalnya dia lagi nggak enak badan, lagi anget. Terus saya bilang, Dek, makanya jangan main air ya. Sukanya main air nih, masuk angin gitu. Terus setelah itu kemudian beberapa saat kemudian dia kayak pengen pipis terus ayo deh pipis dulu gitu. Nah terus dia bilang kan katanya nggak boleh main air gitu. Ya dia kan pipis nggak main air deh, tapi kan ke kamar mandi gitu. Dia bisa aja jawabnya gitu loh Bun. Nah ini maksudnya apakah kadang saya juga bingung jawabnya gitu ya, apa kok ini kayak gini gitu. Kadang saya bingung mau jawabnya, kadang saya diem aja gitu lah. Harusnya bagaimana nih Bun? Ya, terima kasih Bunda Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bunda. Terima kasih. Satu hal yang patut disyukuri adalah insya Allah dan bismillah ini adalah ciri-ciri atau gejala anak-anak dengan kecerdasan tinggi. Gitu ya, disyukuri dulu. Iya Satu Bunda, iya. kritis ya, satu anaknya kritis, banyak pertanyaan, bisa berdalih, begitu ya. Kemudian juga sangat aktif untuk melakukan berbagai macam aktivitas, begitu. Itu adalah tanda-tanda anak cerdas. Malah kita memang malah harus mewadahi, begitu. Apakah anak yang seusia begitu masih banyak menangis itu masalah begitu ya? Ya menangis adalah problem solving paling sederhana dari anak. Ketika segala sesuatu tidak sesuai dengan keinginannya, apa yang dia bisa lakukan ya nangis. Kalau kita kan sudah punya problem solving nih ya, mintalah cari sendiri. Ya dia kan belum bisa, makanya satu-satunya cara yang bisa lakukan adalah menangis. Apakah itu bermasalah? Buat saya tidak masalah begitu ya. Jenis emosi yang membuat saya khawatir pada anak-anak itu sebetulnya hanya dua. Dia menyakiti dirinya sendiri dan dia menyakiti orang lain. Kalau emosi yang lain-lain itu anak marah, anak sedih, lah ya takut ditinggal mamahnya. Itu sebetulnya kita tinggal cari sebab dan akibatnya saja. Kalau kita sudah tahu sebab akibatnya, nanti sebab-sebabnya akan kita modifikasi, kemungkinan peluang terjadinya emosi-emosi yang tidak menurut kita tidak nyaman atau tidak menyenangkan itu bisa terkurangi, begitu. Tapi ini bukan bahaya. Tapi kalau nggak nyaman bagi Bunda mau dikurangi, ayo kita cari caranya. Contohnya, anak ini marah kalau keinginannya tidak dituruti, nangis kalau keinginan nggak dituruti. Berarti kan penyebabnya adalah keinginan yang nggak dituruti. Nah, supaya dia ketika keinginannya nggak dituruti, nggak marah gimana? Ya berarti harus disosialisasikan dong. Cari coba buku bacaan. Anak-anak yang mandiri gitu ya. Itu kan atau anak banyaklah bacaan, bisa diajak ngobrol mungkin ya, karena ini anak cerdas saya yakin bisa diajak ngobrol. Gimana menjelaskan kalau Bunda nggak kasih ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu, pasti begini. Kita malah bisa jelasin gitu. Nanti kalau kakak begini, kalau adik begini, nanti adik itu capek. Kalau adik begini, nanti adik itu begini. Nanti pasti akan marah, tapi marahnya nggak lama. Nah, gitu. Anak itu mungkin tetap menangis ketika nggak boleh ini, nggak boleh, tapi nangisnya nggak lama. Standar lama itu berapa sih? Gitu, di atas 15 menit, gitu ya. Kalau nangisnya cuma 5 menit, 10 menit, ya wajar lah namanya orang kecewa, gitu ya. Kita aja kalau misalnya orang sudah dewasa diputusin pacar itu nangisnya bisa seminggu, gitu loh ya. Ya wajar, semua orang bisa bersedih, anak pun bisa bersedih, apalagi saya lagi mereka masih kecil nggak punya problem solving. Kalau emosinya nggak nyaman terus nangis nggak boleh, ya Allah betapa menderitanya begitu loh ya. Dia akan menyalurkan rasa sedihnya karena keinginannya nggak dituruti itu dengan cara apa? Kalau nangis aja kita jadikan itu sesuatu yang nggak wajar atau kita pandang sebagai sesuatu yang nggak boleh gitu ya. Boleh kok anak nangis gitu ya. Tapi dia sering banget nangis kan mengganggu gitu loh ya.
ya gimana cara kita mengatur emosi kita sendiri begitu. Nanti kalau anak sudah tahu problem solving, selain menangis, nangisnya pasti berkurang. Ya umur 4 tahun mungkin, 5 tahun mungkin begitu ya. Begitu. Jadi buat saya kok nggak apa ya, in the range of toleransi dan malah saya pikirin anak cerdas ya, perlu kita stimulasi aja ya. Mungkin bahasa-bahasa larangannya bisa dimodifikasi, banyak sekali teknik komunikasi dengan anak yang bisa kita pelajari ya. Ayo sama-sama kita belajar ilmunya gitu ya. Misalnya mengurangi nada tinggi ketika ngomong sama anak, mengurangi kata jangan dengan kalimat-kalimat yang lain supaya anak-anak memang terstimulasi atau terinspirasi untuk berperilaku positif. Cukup saya pikir. Allah. Terima kasih Bunda Ani. Bagaimana Bunda Eva? Masih ada tanggapan? Atau sudah cukup jelas nih? Sudah jelas? Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Kita tambah semangat nih. Semangat Bunda Eva membersamai anak yang cerdas, anak-anak kita semua. Oke, selanjutnya kita langsung ke pertanyaan yang sudah masuk ya Bunda Ani. Pertanyaan yang sudah terjawab, alhamdulillah. Pertanyaan yang pertama, untuk anak istimewa khususnya autisme, terapi apa yang paling efektif untuk diterapkan? Ya, kalau memang jelas-jelas diagnosisnya sudah tegak sekali autisme ya memang ada beberapa jenis terapi yang harus terpadu, nggak bisa cuma satu. Nggak ada satu terapi efektif, harus beberapa terapi baru nanti akan efektif untuk mengulangi gejala autismenya itu. Tapi sekali lagi saya sangat berhati-hati dengan diagnosa autisme karena betapa banyaknya ya dibawa ke rumah sakit A autisme, dibawa ke rumah sakit B bunyinya ADHD, sampai tempat saya enggak Bu ini cuma speech delay. Dibawa ke tempat sana namanya autisme, di tempat saya enggak Bu ini cuma SPD. SPD itu sensory processing disorder ya. Ada beberapa masalah sensori motorik begitu. Jadi yang pertama kalau ada diagnosa autisme cari second opinion. Kalau satu opinion, first opinion, second opinion memang tegak sekali autisme, ya sudah langsung fokus terapi. Terapinya apa saja? Satu, anak autisme pasti butuh terapi sensori motorik, begitu ya. Jadi terapi kalau di dunia perterapian istilah lainnya adalah sensori integrasi. Dua, butuh terapi wicara karena dampak dari masalah sensori integrasi itu akhirnya nggak terbentuknya kemampuan bicara. Karena kalau sudah terjadi masalah bicara, ya terapinya bicaranya harus digarap tersendiri. Yang ketiga ada terapi perilaku. Yang keempat jika diperlukan itu ada terapi organik ya. Organik itu mungkin diet makan gitu ya, diet makanan, kemudian nggak tahu ya, khusus untuk autisme yang sudah menyakiti diri sendiri, mungkin butuh obat. Untuk semua kasus autisme yang tidak ada indikasi agresivitas, menyakiti orang lain dan menyakiti diri sendiri, saya sama sekali nggak rekomen obat. Jadi terapi medikamentosa itu hanya jika gitu ya, hanya jika diperlukan. Kemudian kan gimana pun wow apapun obat pasti ada efek samping ya. Saya nggak mengecilkan peran dokter, peran teman-teman medis yang bisa memberikan terapi untuk anak-anak seperti ini. Tapi saya secara praktisi daripada saya nanti harus mengatasi akibat perilaku efek samping obat kan dari menyarankan minimalisasi obat. Kemudian itu 4 jenis yang umum di dunia psikologi. Ada banyak terapi alternatif kalau mau ingin mencoba dan silakan cari rekomendasi yang memang benar-benar orang yang sudah pernah mengalaminya. Ada berapa yang dikasih akupuntur itu benar-benar ada yang mendapatkan daya dampak yang luar biasa dari akupuntur. Ada yang terapi pijat, sebetulnya ini prinsipnya sama dengan akupuntur ya. Ada titik refleksi yang diberikan stimulasi itu juga ternyata berdampak. Nah, sekali lagi ini semua usahanya manusia ya. Nanti jodohnya sama yang mana
mintanya sama Allah begitu ya, mintanya sama Allah karena sakit dari Allah, sembuhnya insya Allah juga dari Allah. Saya pikir itu jenis-jenis terapi untuk autisme ya. Terima kasih Bunda Ani, udah paket komplit nih. Jadi itu tadi ikhtiar-ikhtiar yang mungkin bisa dipilih ketika ayah bunda harus membersamai anak-anak dengan autisme. Untuk kesembuhannya, seperti Bu Ani bilang, kembali kepada yang memberikan kesembuhan itu tadi. Jadi nggak ada indikasi harus 100% pakai ini, pakai itu, nggak bisa ya Bun, karena kondisi tiap anak dan orang tuanya juga berbeda-beda mungkin ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Ini mirip-mirip dengan yang sebelumnya sudah dibahas Bu Ani sebelumnya, tadi pertanyaan masuk. Untuk kasus speech delay, hal mendasar apa yang bisa dilakukan oleh ibu untuk menstimulus kemampuan bicara anak? Anak saya umur 4 tahun 4 bulan, belum lancar bicaranya. Apa yang harus saya lakukan? Ya, baik. Coba saya tunjukkan ya. Saya mau izin share screen ini sudah nggak tuntas motorik ini ya. Kita sudah bahas tumbuh kembang secara luasnya, Masya Allah. Oke. Mudah-mudahan kelihatan di layar ya. Kelihatan? Iya Bun, terlihat. Oke. Ini ada 5 penyebab speech delay ya. Sekali lagi kalau emang speech delay, hal mendasar apa yang harus dilakukan, tegakkan diagnosanya dulu, sebabnya speech delay-nya apa. Pastikan sistem pendengaran nggak bermasalah. Bukan hanya soal anak ini nggak mendengar atau bisa mendengar. Kadang-kadang bisa mendengar tapi satuan untuk suara itu desibelnya itu kan bisa macam-macam ya. Dipastikan. Mungkin itu desibel yang tinggi dia masih bisa dengar, desibel yang rendah itu belum. Padahal kan kosakata itu di desibel yang rendah. Yang kedua, persiapan konsep yang kurang karena masalah intelijensi atau gangguan neurologis. Umur 4 tahun sudah bisa dipastikan ke psikolog, tes kognitifnya. Apakah kognitif anak saya bermasalah sehingga anak saya terlambat bicara? Yang kedua, pastikan memang anak ini sudah memiliki jadwal hidup yang baik, nggak HP-an, ya tidur teratur, sering diajak ngomong dan segala macam, itu namanya persiapan konsep. Yang keempat, organ bicaranya sempurna nggak gitu ya, terstimulasi nggak, ada gangguan makan nggak gitu. Terakhir lingkungan belajar. Nanti saya kasih link YouTube-nya. Ini kalau ngomong soal speech delay ini bisa berapa ini saya ya, sejam lebih ini kalau nggak salah tayangan YouTube-nya. Bentar, saya tunjukkan terapinya sekalian. Apa yang harus dilakukan untuk menstimulasi speech delay? Ini masih sebabnya. Nah, ini. Ada 5 intervensi pada speech delay. 1, kita harus memberikan suplai perpustakaan kosakata. Kadang-kadang anak-anak itu belum bisa ngomong, tapi kalau kita banyak ngasih suplai kosakata, itu akan punya memori tentang kosakata yang suatu saat nanti akan bisa dia tirukan. Nah, kalau kita nyuplai perpustakaan kosakatanya aja jarang, ya pasti speech delay. Anak jarang dibacakan cerita, jarang diajak ngomong. Nah, kan pasti akan perpustakaannya akan kosong begitu ya. Makanya sekarang read aloud itu jadi metode yang sangat booming dan viral di antara ibu-ibu muda, karena sebetulnya saya akui ya, reading aloud itu kalau diterapkan setiap hari itu bisa jadi ini salah satu media suplai perpustakaan kosakata buat anak, bisa memberikan kelancaran bicara begitu. Selain nanti juga ada kognisinya, emosinya apa segala macam juga banyak yang terstimulasi ya. Tapi khususnya read aloud itu akan bisa jadi sumber perpustakaan kosakata supaya anak punya kemampuan reseptif bicara. Jangan berharap anak-anak kita punya kemampuan ekspresi berbicara atau keluar kosakata lewat lisan-lisannya kalau reseptifnya nggak kita garap atau nggak kita kerjakan, begitu ya. Banyak loh workshop read aloud, ikut dong ya para bunda yang semangat belajar gitu ya. Ikut workshop dipraktekkan begitu. Ini bagus banget buat intervensi speech delay. Kemudian pasca gadget ya. Sudah tahu anaknya speech delay masih dikasih HP. Wah, susah kan ini jadinya begitu.
Jangan harap anak kita akan lancar bicara selama kita masih nggak tega narik HP dari anak. Itu sudah hukum lah ya, nggak usah dibahas. Bahasa saya end of discussion gitu ya. Bu Ani kalau HP-nya sehari sejaman masih boleh nggak ya? Terserah deh, begitulah ya. Kalau mau anaknya ngomong apa enggak gitu ya. Kalau mau ya puasa gadgetnya. Yang berikutnya adalah latihan konsentrasi, sudah kita bicarakan seharian ini ya. Segala macam stimulasi motorik itu akan memberikan sebuah sumbangan konsentrasi. Nah, kalau anak punya konsentrasi ya, itu punya modal besar untuk belajar atau memproses kemampuan bicaranya. Latihan oral motor tadi sudah sempat saya singgung, namanya oral motor exercise. Kalau mau browsing di media ya, itu banyak prakteknya kayak sikat gigi ya, pijat area oral dan segala macam. Lingkungan sosial stimulatif itu tadi ya, ya ibu mungkin sudah banyak ngomong, bapaknya pendiam begitu ya, dan seterusnya lah, itu contoh aja. Oke, saya stop share, saya kasih link YouTube disimak di luar workshop ya, silakan nanti. Oke. Wah, jadi tahu banyak nih, nggak cuma tentang motorik, ternyata rentetannya panjang kemana-mana ya Bun ya. Ya. Oke, Ayah Bunda yang mau lihat langsung di YouTube-nya bisa klik di kolom chat ya. Bunda Ani sudah bagikan linknya. Ada satu yang tadi ketinggalan ternyata Bun di kolom chat dari Bunda Elsa. Mengenai belum berani naik odong-odong ketika diajak ke rumah orang, biasanya langsung nangis. Entah takut apa gimana, yang jelas ketika di lingkungan baru seperti kurang percaya diri. Itu terjadi setelah diimunisasi di puskesmas. Apa yang sebaiknya dilakukan ya Bun untuk membangun kepercayaan dirinya? Monggo Bunda Ani. Ya paling gampang dulu stimulasi sensori motorik ya. Bisa jadi anak itu nggak bisa menerima situasi atau lingkungan baru ya karena itu tadi, setiap kali dia masuk ke ruangan baru dia akan pusing karena keseimbangan motoriknya belum terbentuk ya, naik odong-odong aja dia pusing, dia nggak mau ya, apalagi nanti ke rumah orang begitu ya, dan segala macam. Prinsipnya kalau mau cari nanti ini ya, nah gitu. Ini keywordnya, saya ngasih keyword aja ya. Kalau mau workshopnya 2-3 hari nanti. Oke, keywordnya kalau case-nya kayak gitu, anak-anak susah beradaptasi dengan lingkungan baru, coba aja dikasih balancing activities gitu ya. Jadi kalau balancing activities, kalau nanti sama balancing activities masih kurang, coba kasih ini juga. Biasanya anak-anak yang susah adaptasi dengan lingkungan baru ini juga bermasalah. Oke, ini kalau saya workshop saya perhatikan, kalau balancing banyak gerakan-gerakan keseimbangan tubuh, kalau taktil itu banyak gerakan kita gosok permukaan tubuhnya, gitu ya. Bisa pakai handuk, bisa pakai sikat, bisa pakai tangan ya, pijat tadi juga, gitu ya. Itu kalau rutin diberikan, insya Allah anak-anak akan tubuhnya akan lebih nyaman, sehingga nanti masuk lingkungan baru lebih adaptif. Wah, ini kayak apa ya Bun? Kalau saya pernah ketemu ada kayak tips ngasih stimulasi anak tuh kayak bikin yang sebelah sini kayak permukaan amplas, yang sini permukaan pakai kapas, terus ada permukaan kayak air di dalam kantong seperti itu. Jadi taktil gitu ya Bun? Kalau hanya sekedar disentuhkan sesaat itu kepentingannya kayak kognitif ya, supaya anak ngerti klasifikasi tekstur gitu. Tapi kalau kita mau membuat perubahan respon tubuh terhadap lingkungan, itu nggak cukup disentuhkan, harus digosokkan minimal satu jenis tekstur minimal 5-10 menit. Jadi kalau misalnya beberapa jenis tekstur kita akan butuh waktu sekitar 30 menit. Kalau mau setiap hari, jangan ditawar, sesanggupnya. Nah, itu dia. Udah banyak banget inspirasi yang bisa dipraktekkan di rumah. Aduh, nggak berasa nih, Bun. Sudah tinggal 5 menit.
Dan masih ada Oke. pertanyaannya masih banyak, jadi kita simpan dulu. Insya Allah kita akan bahas besok. Jadi biar ayah bunda semangat nih, besok pertanyaan saya belum dibahas nih, besok harus hadir nih. Nah, jangan lupa ya bunda, tadi Bunda Ani juga sudah pesan kita menyiapkan alat-alat yang ada di rumah buat besok kita bawa. Kita kasih tahu Bu Ani, saya punya sapu ini buat stimulasinya gimana ya caranya ya Bun? Saya punya panci, saya punya sendok garpu. Nah, jangan lupa besok ayah bunda bawa ya. Nanti kita tanya ke Bu Ani, ini fungsinya bisa dibikin apa gitu. Oke ya bunda, sebelum kita tutup hari ini, meskipun masih banyak pertanyaan, disimpan dulu atau mungkin ketik di WhatsApp grup workshop kita. Nanti insya Allah kita bahas besok kalau masih ada waktunya. Kalau waktunya habis bisa langsung ke Bu Ani, Wapri Bu Ani. Nanti ditanyakan, dibahas setelah workshop insya Allah. Sebelum kita tutup, mari kita foto bareng dulu. Ayah bunda dimohon untuk membuka kameranya dulu. Open cam dulu. Kita foto bareng dulu. Wah, sudah terlihat wajah-wajah cantiknya ayah bunda nih. Oh, bunda semua ternyata. Ayahnya mungkin masih kerja atau masih ngomong ananda karena bundanya lagi ikut workshop. Jadi saling bagi tugas begitu ya. Sudah semua, masih ada. Kita tunggu, masih ada Bunda Dian, Bunda Kiara, Bunda Isfi, Bunda Intan, Bunda Nurul, monggo. Bunda Nurulnya tadi kalau nggak salah ada 2, mungkin yang satu tadi sempat kendala sinyal kayaknya keluar masuk. Sudah siap Bunda semua? Yuk, kayak yang paling cantik, silakan senyumnya. Silakan dibagi senyumnya yang paling cantik. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sebentar, saya simpan dulu. Sekarang silakan gaya bebasnya. Mau kasih jempol, mau kasih hati, mau kasih high five juga boleh, silakan. Oke, kita hitung. 1, 2, 3. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di hari yang cerah ini, di sini cerah, mungkin di tempat ayah bunda cerah juga atau mendung. Karena hari ini yang hadir nggak cuma dari Tulungagung, nggak cuma dari Malang, tapi ada yang dari Jakarta, dari Karawang, dari Surabaya. Wah, pokoknya dari banyak tempat hari ini belajar bareng, Masya Allah. Terima kasih ya Bunda semua atas kehadirannya hari ini. Saya mohon maaf jika ada banyak kesalahan, banyak kekurangan. Saya mau minta ayah bunda untuk hadir juga besok hari, karena besok hari kita akan lebih banyak praktik sama Bu Ani. Kalau hari ini sudah pondasinya udah tahu nih kenapa kita harus belajar tuntas motorik, fungsinya untuk apa, terus kasus-kasus yang bisa diselesaikan ketika tuntas motorik di masa depan kita dapat manfaat apa, kita sudah tahu. Insya Allah besok kita akan cari tahu caranya gimana. Nah, ini pasti yang dicari-cari ya Bunda tuh besok ini. Oke. Terima kasih Bu Ani untuk kehadirannya. Insya Allah besok berjumpa kembali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya. Terima kasih ya Bunda. Monggo silakan izin saya live-kan dulu nggih.